Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum ajran kabira. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, khususnya di Jumat awal di bulan Dzulhijjah. Dan yang paling penting di penghujung akhir hari Jumat, ya. Insyaallah ini waktu yang sangat mustajabah untuk kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasul mengatakan faltamisuha fi ba'dil asri. Ya, carilah kemuliaan Allah itu di penghujung akhir, yaitu ba'da asar. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini, ya, dengan niat ikhlas berangkat dari rumah menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita yang kelak akan memperberat timbangan amal soleh kita fi yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Kita akan mengkaji sama-sama satu hadis Nabi dalam kitab Jami' Sahih Bukhari. Suatu ketika ada seorang laki-laki A'rabi. A'rabi itu orang Badui, orang desa, menghadap Kanjeng Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, dullani ala a'mal ya, yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang bisa mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya. Kita semuanya kan ingin masuk surga kan ya? Ya. Jadi kita semua ingin masuk surga. Bapaknya, ibunya, anak-anaknya semuanya ingin masuk surga. Karena surga itu tempat yang sangat istimewa. Tempat yang tidak bisa kita bayangkan indahnya. Tetapi Allah menggambarkan bahwa surga itu apapun yang kita inginkan pasti akan Allah beri. Apapun yang kita harapkan akan Allah realisasikan. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa-apa yang kamu inginkan Allah beri itu. Di surga itu apa-apa yang kamu minta Allah akan beri. Wes apapun yang kita minta Allah akan beri. Ini surga. Orang tuanya, ibunya, bapaknya masih surga. Bisa juga anaknya masih surga. Ketika mereka itu kokoh dalam imannya. Walladzina amanu wa tabassum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum walladzina amanu. Dan ketika bapak ibunya itu beriman, ya, kemudian diikuti dengan anak cucunya juga beriman, kelak di surga kata Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka di surga, kumpul maneng di dunia kumpul, masya Allah, di surga bisa kumpul. Nah itu, jadi nikmat. Ya. Nah kira-kira apa amalan yang Rasul berikan kepada sang Badui ini supaya dekat dengan surga dan jauh dari neraka? Maka Rasul mengatakan, ya, antuqimas shalah,
hendaknya engkau menegakkan sholat. Yang kedua, wa antu tu zakah, hendaknya engkau menunaikan zakat, sedekah. Yang ketiga, wa antasir rahmi, dan hendaknya engkau itu bersilaturahim. Ya, tadkhul jannata, maka kamu akan masuk surga. 3 amalan, ibu-ibu. Jadi enggak ada hajinya ya. Karena enggak semua orang bisa naik haji. Ya, jenengan saat ini usianya 40 tahun, daftar haji nungguni setengah abad. Kira-kira umrin nutut enggak? Ya, kalau misalkan Kanjeng Nabi dawuh dan menunaikan ibadah haji, waduh berat. Ya, berat. Karena tidak semuanya orang bisa naik haji. Tetapi Rasul memberikan kunci 3. Yang pertama menegakkan sholat, yang kedua menunaikan zakat sedekah, yang ketiga banyak bersilaturahim. 3 hal ini siapapun bisa melaksanakan. Ya. Dan itu hukumnya wajib. Ya. Kalau nggak melaksanakan ini, jaminannya apa? Gak gelem sembahyang, gak gelem sedekah, gak gelem silaturahim. Apa jaminannya? Ya. Jaminannya kelak ketika sampun sumareh meninggal dunia, digotong, gitu, kemudian dimasukkan ke liang lahat, malam pertama berok-berok, nangis, menyesal, gitu, karena tidak melakukan 3 hal ini. Baik, kita kupas satu persatu. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, antuqimas shalah, menegakkan sholat. Ya. Sholat itu hukumnya wajib, fardu ain, siapapun orangnya, apapun kondisinya, kalau dia sudah balik, kemudian tidak ada halangan syar'i haid dan nifas, wajib sholat, apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Baik kondisi dia sehat maupun sakit, baik kondisi dia itu mukim maupun safar, wajib dia sholat. Nah ini Allah katakan di dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-14 ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu. Artinya, dan sholatlah kamu hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal itu menjemputmu. Jadi sebelum ajal itu menjemput kita, maka sholat hukumnya wajib kita laksanakan. Jadi kita ini hidup, ibu-ibu, hanya menunggu 2 waktu. Waktu sholat dan waktu disolati, itu aja. Ya. Maka gak ada alasan bagi orang yang sakit kemudian dia pray sholat, gak ada alasan. Ya. Sholat hukumnya wajib. Nah, maka para ulama fikih itu memberikan dispensasi, namanya rukhsah, dengan 3 model rukhsah. Yang pertama, ada rukhsah bitajmi', rukhsah dengan cara mengumpulkan waktu sholat. Jadi kalau kita safar atau hujan deras, ya kita boleh ya mengumpulkan 2 waktu sholat, ya isya sama maghrib, duhur sama asar, namanya jamak sholat, ya namanya rukhsah bitajmi', rukhsah dengan cara mengumpulkan waktu sholat. Nek dikumpul kabeh oleh enggak? 5 waktu dirapel, boleh enggak? Enggak boleh ya. Lah enak polian. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada namanya rukhsatu bitaksir. Rukhsah dengan cara mengkosor, mengurangi jumlah sholat. Yang mestinya 4 jadi 2. Ya. Asar, duhur dikumpulkan jamak takhir, misalkan rukhsah kosor 2-2 karena safar. Untuk rukhsah bitaksir ini ilahnya atau sebabnya karena dia safar. Selain safar enggak boleh. Wala junaha alaikum an taksuru fis shalah. Kalau kamu sedang safar, enggak apa-apa bagi kamu untuk meringkas waktu sholat. Ya. Maghrib dan isya dikosor. Isyanya jadi 2, maghribnya jadi berapa? Oh 3. Enggak siti setengah ya. Ya. Namanya rukhsah bitaksir. Nah yang ketiga, ada namanya rukhsah bitaghir. Rukhsah dengan cara merubah pakem sholat. Maksudnya sholat itu hukum asalnya dengan berdiri, ya.
Karena nggak bisa berdiri, dia duduk. Karena nggak bisa duduk, dia bisa berbaring. Tangannya nggak bisa digerakkan, ya, hanya bisa diisyaratkan. Ya kita tuntun, diisyaratkan. Namanya bitaghir. Jadi apapun kondisi kita, nggak ada namanya prai sholat, nggak ada. Ya. Jadi saya ini saya 1 tahun kena corona ini, ya. Kena corona 1 tahun ini. Waktu Dzulhijjah saya kena corona. Dan ketika itu jadwal khutbah Idul Adha, akhirnya saya cancel, nggak bisa. Itu sampai kakak saya itu meminta saya untuk opname di rumah sakit. Saya membayangkan kalau opname nggak ada yang jaga, terus siapa yang mengingatkan saya sholat? Terus siapa yang misalkan menuntun saya sholat kalau misalkan saya dalam polisi yang genting misalkan? Karena saya tolak itu, ya. Dan alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Jadi jamaah rahimakumullah, apapun kondisinya, sholat nggak boleh kita tinggalkan. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya meninggalkan sholat? Nah, orang yang meninggalkan sholat itu di malam pertama di alam barzah dia akan menyesal sejadi-jadinya. Rasul mengatakan, ketika manusia itu dimakamkan, ya, diikuti oleh 3 hal. Yatba'ul mayyitu bisalasin. Mayit itu kalau dibawa menuju ke alam barzah itu diikuti oleh 3 hal. Wa yarji'u isnani wa yabqal wahid. Yang 2 pulang ke rumah, yang 1 menemani dia di alam barzah. 3 itu apa saja? Keluarga, harta dan amal. Yang 2 ini pulang ke rumah, keluarga dan hartanya ada di sini. Ya, hartanya ikut dikuburkan, sepeda motornya melok dikuburkan, mobil melok dikuburkan. Ada enggak? Nah, ini ada ya kebacut ya. Dan waya beko 1, yaitu amalnya. Nah, orang yang enggak mau sholat itu di malam pertama Rasul mengatakan, ya, karena mayyitu, ya, fil kuburi tatadayyaqul kubur. Kuburannya itu akan semakin menyempit, bergerak menyempit hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang belulangnya itu pecah. Ya. Kenapa? Karena dia enggak mau sholat. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya hati-hati. Sholat itu wajib ditegakkan dalam satu keluarga. Kalau misalkan anak kita kecapean, ibunya itu kadang-kadang mesakno, Pak, anak ojo digugah, mesakno, pegel, jarno ae wis. Nah, bapak yang gugah, jarno ae kok digugah kan gitu. Marilah apa sih anak ibu, mari main HP, kepegelen ya. Jadi orang tua wajib kalau dia menegakkan sholat, anaknya dijak untuk sholat. Coba nanti kalau pulang dibuka surat Toha, suratnya ke-20 di ayat yang paling akhir. Ya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqul aqibatul taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholah, dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat. Sholat, ya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk terus mengajak untuk sholat. Karena sesungguhnya sholat itu akan mendatangkan rezeki. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak pernah minta rezeki kepada kamu. Ya. Nahnu narzuquka, tapi kamilah yang akan menjamin rezeki itu kepada keluargamu itu. Wal aqibatul taqwa. Inilah akibat kalau keluarga itu menegakkan sholat. Ya. Jadi sholat pertama bisa menghantarkan ke surga. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, menunaikan zakat, menunaikan sedekah. Ya. Siapapun bisa bersedekah. Kalau zakat belum 1 nisab, ya, belum mampu hartanya itu menunaikan zakat sesuai dengan kriteria, bisa bersedekah. Berapapun kita bisa keluarkan harta kita yang kita miliki untuk bersedekah. Jaminannya mana qasad sedekah min mal, tidak akan pernah berkurang sedekah itu, harta kita dengan sedekah itu akan pernah berkurang. Setiap kita bersedekah akan berlipat-lipat uang kita. Banyak kisah yang menarik berkaitan dengan sedekah ini. Misalkan, ya, ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah.
membawa seekor onta, ya, onta yang sangat indah, ya, dengan memakai pelana lengkap. Ya Rasulullah, hadzi naqah lillah, ya Rasulullah, onta ini aku sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Rasul? Laka biya fil jannah sab'amiyatin naqah kulluhum makhtuma. Kamu dengan satu ekor ini akan mendapatkan 700 ekor onta di surga, semuanya berpelana. Ya. Pernah saya sampaikan di sini misalkan, Rasul menyembelih seekor kambing, kemudian menyuruh istrinya untuk membagikan kepada kerabatnya. Setelah selesai, Rasul bertanya, ma baqiya, apa yang tersisa dari daging kambing itu? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, ma baqiya fisai illa katifau. Semuanya sudah habis, enggak ada sisanya kecuali katifau, kaki kanan depan kambing. Memang disisakan untuk Kanjeng Nabi. Kan Rasul itu suka dengan kaki kambing. Namanya kekil, ya. Rasul suka itu. Maka Aisyah menyisakan untuk Rasulullah. Rasul menjawab, baqiya kulluhu illa katifau. Semuanya daging itu masih tersisa. Yang habis adalah kaki depan kanan kambing. Itu yang habis. Kenapa habis? Ya kita makan, masuk perut, entek. Tapi yang kita sedekahkan baqiyah, masih tersisa, masih ada itu. Jadi kata Allah, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Semua yang kamu miliki itu yanfad, akan habis, hilang. Ya, tapi yang kamu sedekahkan untuk Allah, akan ada selama-lamanya. Ya. Kita punya uang 100.000 misalkan, yang 50 kita sedekahkan, itu masih ada selama-lamanya. Yang 50 kita nikmati, entek. Masuk Indomaret, habis sudah. Ya, kita makan. Nah, sedekah di jamaah rahimakumullah itu bisa mendekatkan kita ke surga. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang yang dia itu pelit, medit, enggak mau bersedekah, enggak mau berinfak. Ya. Ternyata kelak di alam barzah di malam yang pertama, penyesalannya adalah sifat pelitnya itu. Ya Rob, ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Do Gusti Allah, seandainya panjenengan kembalikan lagi hidupku ajalin qarib, sekedap mawon, enggak usah suwe-suwe, sekedap mawon, fa asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Jadi penyesalannya adalah bersedekah. Itu jamaah rahimakumullah. Dan sedekah itu kenapa kok bikin orang itu menyesal? Karena sedekah itu punya 3 keistimewaan. Jangan iling-iling ini. Sedekah itu punya 3 keistimewaan. Yang pertama dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti iman kita. Ya. Orang sholat, orang haji bolak-balik, umroh berkali-kali, tapi kalau dia medit gak mau sedekah, imannya belum terbukti. As-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti keimanan. Maka harta kita ini Masya Allah, ya. Kalau harta itu mancep di hati, wah, jadi penyakit. Maka harta itu, dunia itu harus kita pegang sehingga kita bisa mengendalikannya. Tapi kalau di hati, wah, bahaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, sedekah itu ternyata dapat menolak azab kubur. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, dalam Sahih At-Tirmidzi juga disebutkan bahwa as-shadaqatu tadfa'u azabal qabri. Sedekah itu menolak azab kubur. Ayo. Ya. Jadi mau kena azab kubur, rajin bersedekah, enggak jadi azab kubur itu. Dan puncaknya kata Rasul dalam Musnad Imam Ahmad juga ada, as-shadaqatu tudfi ghadaballah. Sedekah itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Maka kalau bersedekah jangan eman-eman. Ya, harus nyah-nyoh gitu ya. Sehingga insya Allah dengan sedekah itu
kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki fil akhirat kelak. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, silaturahim. Nah ini juga penting ini. Jadi silaturahim itu ya satu amalan yang terdiri dari dua kata, silaturahim. Ya. Silah itu adalah kata kerja aktif. Ya, berarti orang kalau silaturahim harus aktif. Rahim itu menyambung, kasih sayang. Jadi jangan salah, kalau rahmun, ya rahmun itu adalah penyakit dalam rahim wanita yang enggak bisa hamil. Namanya rahmun. Kalau rahim itu kasih sayang. Maka kalau kita mengatakan, yuk silaturahim, yuk jangan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu menyambung penyakit yang wanita itu enggak bisa hamil. Ya, jadi yang penting adalah silaturahim, menyambung kasih sayang. Harus aktif, tidak boleh pasif. Ya. Diceritakan dalam Musnad Ahmad juga, suatu ketika ada sahabat yang melaporkan. Sahabat ini ya datang kepada Rasulullah, bagaimanakah hikmah silaturahim itu, keistimewaan silaturahim itu. Beliau mengatakan, ja'al duyuf bil maghfirah. Ja'al duyuf birahmah wa yarji'u bil maghfirah. Tamu itu kalau datang ke rumah kita itu membawa ampunan. Dan tamu itu kalau pulang itu tamu itu kalau datang membawa rahmat, kalau pulang dia membawa ampunan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita ini kedatangan tamu, kita harus bunga hati kita. Masya Allah, ada teman datang ke rumah kita, malah jangan sewot, bolak-balik iki ya sing teko. Jangan. Kalau ada tamu, sambut dengan baik dan berikan yang terbaik dalam menjamunya itu. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim duyufahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Silaturahim itu penting, jamaah rahimakumullah. Orang kalau memutus silaturahim itu malah berdosa. Ya. Nah, yang ketiga ini, nanti di malam pertama, model manusia yang dia itu menangis dan menyesal adalah orang yang enggak pernah silaturahim. Menyesal kalau dia di alam barzah. Menyesal ibu-ibu. Loh, kenapa menyesal? Rasul ketika memakamkan sahabat, setelah selesai memakamkan, Rasul duduk dan mengatakan seperti ini. Ya. Istaghfiru li akhikum. Minta ampunlah kepada Allah untuk saudara kamu. Fa innaul an yus'al. Karena hari ini dia itu ya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita enggak pernah silaturahim, terus siapa yang mendoakan kita? Kalau kita meninggal dunia, enggak ada. Ya. Padahal doa teman-teman yang baik itu mustajabah bagi saudaranya. Sehingga kalau di alam barzah dia akan menyesal. Suka memutus silaturahim, suka mengadu domba dan sebagainya. Rasul mengatakan, la yadkhul jannata qati'ur rahim. Tidak akan bisa masuk surga orang yang selalu memutus silaturahim. Hati-hati. Ya, nanti ya kalau kita banyak teman, banyak saudara, itu manfaatnya luar biasa. Mangke pulang malih dibuka surat Al-Kahfi. Ya. Surat yang ke-18 ayat 28. Indahnya kalau kita ini bersilaturahim, kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, kalian ngerti niki? Ya. Allah menyatakan di ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, wasbir nafsaka ma'alladzina yadda'u rabbakum bil ghadwi wal 'asyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah kamu untuk berteman, bersilaturahim dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu berzikir, bermunajat, menyebut asma Allah di pagi hari dan sore hari, karena mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang baik, kita berteman. Wala ta'du ainaka anhum. Kamu jangan sekali-kali memalingkan dari mereka, menjauhi mereka. Turiduna zinatal hayatid dunya, karena engkau itu mengendaki kemewahan di dunia. Alah,
konco nabe ibu-ibu Aisyah nggak asik, ya, dijak ngaji tok. Nah, mendingan konco nabe kono iso dugem, ya, iso gini dan gitu. Nah, jangan. Wala tak du'aina ka anhum, jangan kamu berpaling dari mereka. Ya. Kalau kita banyak berteman orang soleh, subhanallah, ya, doa-doa mereka itu sangat mustajabah. Sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan istaksiru min asdiqail muslimin. Ya. Carilah sebanyak-banyaknya saudara-saudara yang baik yang muslim. Fa innahu syafa'at lakum yaumal qiyamati. Karena kelak mereka itu bisa memberikan syafaat bagi kamu sekalian pada hari kiamat kelak, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita banyak silaturahim, insyaallah akan memberikan banyak kebaikan. Inilah 3 hal amalan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Apa saja itu ibu-ibu? Yang pertama, menegakkan sholat, ya. Yang kedua apa? Menunaikan zakat sedekah, ya. Yang ketiga apa? Ya, banyak bersilaturahim. Insyaallah 3-tiganya ini bisa kita laksanakan tanpa modal banyak, ya. Sedekah tanpa modal banyak. Minimal apa? Senyum kepada saudaranya, ya. Mbak, Bu, sini. Aku kepengen sedekah, senyum. Nah, alhamdulillah, ya. Misalkan lagi panitia sedang apa namanya itu ribet, repot, kemudian mbak tak bantu yuk supaya lebih ringan amalannya. Itu juga sedekah. Jadi banyak hal bisa kita manfaatkan untuk bersedekah tanpa modal banyak, tanpa modal materi pun juga bisa. Kemudian bersilaturahim. Ayo kita tegakkan silaturahim. Dan yang disilaturahimi harus bungah manai, bergembira, dan kemudian berikan sambutan terbaik bagi saudara kita. Insya Allah kalau 3 hal itu kita lakukan, subhanallah, akan memberikan kita banyak kebaikan, khususnya fil akhirah kelak. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu kira-kira 10 menit, Mbak Menawi ada yang mau tanya, monggo kami persilakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu monggo kami persilahkan. Wonten Bunda? Monggo Bu, enggak usah isin-isin Bu, ya. Sesuk pun mboten kepanggih kula. Oke, monggo. Monggo. Ada itu Bu. Nyampe enggak? Bu, ndak mriki monggo. Ya. Saya sering mengatakan kepada jamaah, kalau orang tua kita khususnya sakit atau siapapun yang sakit dari famili kita, jangan ditinggalkan. Dampingi terus dan bergantian. Karena ketika sakit itu dia dalam kondisi lemah segala-galanya. Setan mudah masuk untuk mempengaruhi dia. Ya, kapan-kapan kita akan kaji itu. Ya. Jadi kalau dia itu sakit, ya, kita temani, ya, kita jaga, kita ingatkan waktu sholatnya. Kemudian kita bimbing, kita tuntun. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Kita khawatir kalau kita tinggalkan dan dia nggak sholat, tiba-tiba meninggal dunia. Kan eman itu. Atau ketika dia sakit, nggak kita temani, kemudian setan masuk, ya, mempengaruhi dia, masya Allah. Ya, karena Rasul mengatakan, inna syaitona qa'ada li bani adama ala kulli atrukah. Setan itu akan berusaha semaksimal mungkin menggodaan Adam ala kulli atrukah dengan berbagai macam cara. Sampai kita makan itu jamaah rahimakumullah. Itu kalau kita enggak basmalah, wah, setan masuk. Pakai basmalah tapi makannya pakai tangan kiri, itu juga setan akan masuk. Wah, setan itu luar biasa. Ya. Musuh yang sangat jeli melihat kelemahan hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sedang sakit, ya siapapun dia,
dampingi dia. Ya, ingatkan terus. Ajarkan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kalau dia stroke, ya ada teman itu juga orang tuanya stroke, bertanya, Ustaz ini bagaimana? Kalau dia stroke dan enggak berdaya, maka boleh dia itu menjamak qashar. Ya, boleh karena kondisinya sudah lemah. Jadi ingatkan dia sholat, Pak, sholat dituntun, ya dituntun. Ya, jangan ditinggalkan, dituntun, dibisikin, ya. Wah, nih Pak, apa pipis terus bagaimana ini? Ya, sekali kita bersihkan, ya udah. Pokoknya sekali kita bersihkan selesai. Adapun nanti dia pipis lagi, kalau kita nggak tahu ya wallahu alam bisawab. Tapi yang penting sakit dijaga betul, jangan ditinggalkan. Kita khawatir dalam kondisi lemah, setan masuk, ya akhirnya masya Allah ya, sesuatu yang tidak kita harapkan akan terjadi. Banyak kejadiannya. Gitu. Karena manusia itu wafat atau penghujung akhir hayatnya adalah kata para ulama ma'ada alaihi. Jadi menungso itu meninggalnya itu tergantung kebiasaan dia ya, kerjakan di dunia itu. Nek kebiasaan main gaple, tek, engkau matine ya main gaple, tek. Nek kebiasaan main sekak, ya engkau matine ya dijak kalimat tauhid, sekak. Pak, la ilaha sekak kan Mas soro kan. Karena kebiasaannya seperti itu. Tetangga saya yang di Mojosari itu, dia itu tukang becak, kena batu ginjal, dioperasi besar sekali batu ginjalnya. Kemudian ya itu sukanya misu. Ketika dia sedang nazak, ya kakak dan adiknya itu mentalkinkan atau mengajak mengucap kalimat la ilaha illallah, apa yang dia katakan? Ya pecel pencuk ini ya. Lorok kabeh rame ya kan gitu. Nah, ya itu akhirnya seperti itu. Jadi ujung kematian seseorang itu tergantung kebiasaan hidup dia itu. Makanya ayo garansinya adalah jangan lupakan pagi hari dan sore hari mengucapkan apa? Sayyidul istighfar. Mungkin ada lagi Bunda yang mau ditanyakan? Nggih. Monggo mungkin bisa agak maju aja biar lebih jelas. Iya. Jadi orang yang tidak sholat itu, ya, itu dosanya besar, melebihi orang berzina. Ya, hati-hati. Orang yang tidak sholat itu dosanya besar, melebihi orang yang berzina. Saya ceritakan, ya, saya bawa kitabnya sebenarnya di mobil. Dalam kitab Al-Kabair, karangannya Syekh Imam Az-Zahabi. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, datang seorang perempuan, ya. Kemudian dia curhat, ya Musa, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar sekali, dan aku telah menyesalinya. Aku bertaubat. Aku juga mohon kepada panjenengan supaya panjenengan ini memohon kepada Allah agar Allah menerima taubatku. Oh ya, karena panjenengan adalah seorang nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira apa dosamu? Nah, dia berkata, ya Musa, inni zanaitu wa waladtu faqataltu. Aku telah berzina. Kemudian lahirlah seorang anak dan anak itu aku bunuh. Musa marah itu. Marah sekali. Jijik dia. Ya Zainah, wahai pezina, ukhruji min baiti. Keluar kamu dari tempat tinggalku. Metu kon. Ya, diusir. Maka dia pun menangis wanita ini. Ya Allah, aku telah bertobat, memohon kepada Engkau, memohon kepada kekasihmu agar dia mendoakanku. Tetapi beliau malah memarah-marahinku dan mengusirku. Ya Rabb. Nangis dia. Sehingga digambarkan di situ mungkasiatul qalbi, hati ini pecah, melongso. Kemudian datanglah malaikat kepada Musa. Wahai Musa, limaza rotatta taibah, kenapa engkau itu menolak seorang perempuan yang bertobat? Bukankah ada dosa yang lebih besar daripada itu? Loh,
Dosa apa itu? Tariku sholati amdan, meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi orang yang sengaja meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada seorang pezina. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Orang yang nggak sholat nanti di alam barzah dia punya teman. Siapa temannya namanya? Syujaul Akro. Itu teman dia nanti di alam barzah. Siapa Syujaul Akro itu? Ya, ular yang sangat besar yang dia menjadi temannya. Setiap dia bergerak dipatok kepalanya, jerit dia itu, kesakitan. Semuanya mendengarkan ceritanya kecuali manusia nggak mendengarkan. Nah itu. Ya. Terus bagaimana Ustaz amalan orang yang nggak sholat itu? Diterima apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Itu Allah yang punya kebijakan. Ya. Ya. Jadi kalau kita ini ada saudara kita yang nggak sholat, kita doakan agar dia menegakkan sholat dan agar Allah segera memberikan dia hidayah. Ya, intinya jangan sampai meninggalkan sholat dengan sengaja. Dosanya besar itu. Nggih, ngoten Bu nggih? Nggih, monggo. Ya. Nggih. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, Rasul mengatakan, yurfa'ul kolam an salasin. Ya. Beban syariat itu diangkat. Ya. Karena 3 hal. Ya, jadi orang yang 3 hal ini enggak kena syariat. Yang pertama, anisobi hatta yablugha. Anak kecil ya sampai dia balik. Jadi sebelum balik dia bebas kena syariat, ya. Jadi anak kecil itu enggak sholat enggak apa-apa. Enggak sembahyang kamu. Cilik enggak apa-apa, tapi kita latih. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqadha. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi yang turu itu Bu nggak kena beban syariat. Jadi kalau misalkan panjenengan sama-sama tidur, kemudian anak sing niru ngantepi jenengan, ya jangan dimarahin karena dia ngelindur, tapi ya aja digai-gai ya. Kemudian yang ketiga, ya wa anil majnuni hatta yaqila. Orang gila ya sampai dia itu berakal. Jadi orang gila ini juga tidak terkena beban syariat. Jadi kalau ada orang gila nggak pakai baju, jangan dimarahin, "Hei, nggak pakai baju sama ini." Nah, gak ilok. Nah, orang gila itu. Sampai ini kalau ngomong gitu malah dijak, ini tak kancani bisa gitu ya. Nah bagaimana kalau misalkan ada orang yang pikun dan sebagainya. Pikun itu belum sampai dalam tataran majnun. Ya, majnun itu jana, ya junnu itu adalah akalnya tertutupi. Ya, kayak janin, ya sesuatu yang tertutupi. Ya. Nah, orang yang pikun itu diingatkan, Pak, ayo sholat, didampingi. Ya. Karena yang pikun itu bapak kita, ya kita ajak dia sholat. Ya, kita dampingi dia sholat karena kita kan kepingin mlebu swarga bareng-bareng kan ya sama orang tua kita. Jadi orang yang pikun itu belum dalam kategori majnun. Adapun nanti penghitungannya Allah yang menentukan ya. Yang kedua, daging kurban. Nah, daging kurban ini jamaah rahimakumullah, cara pembagiannya ada 3. Ya. Yang pertama, dibagi sepertiga. Ya. Maksudnya gimana? Sulusu li ahli adhiyah. Sepertiga bagi orang yang berkorban, dapat sepertiga. Ya. Wasulusu untuk sedekah fuqara wal masakin. Yang sepertiga disedekahkan untuk fuqara dan masakin. Ya. Yang sepertiga lagi untuk hadiah kerabat dan saudaranya. Nah, jadi intinya
dibagi dengan 3 bagian. Termasuk juga kalau misalnya ada non muslim ya yang dia itu nggak mampu, ya kita kasih. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu dengan sedekah itu bisa menundukkan hatinya. Masya Allah api rek wong muslim dikei daging aku. Nah, gitu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, hewan korban itu bisa juga disedekahkan semua. Saya misalkan menyembelih kambing. Gimana Pak Ustadz? Aku gak gelem kambing. Wis sedekahno kabeh. Aku gak usah. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Atau yang ketiga, dipek dewe pun juga enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa juga. Tapi yang ketiga ini dirasani wong. Pek-pek ngono medit ngono kan. Tapi enggak apa-apa itu. Ya, enggak apa-apa. Ngoten nggih? Ya. Pun, monggo. Mungkin ada lagi Bunda yang mau ditanyakan? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ya. 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 Ya, ya. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa Arafah. Kita puasa nggih? Puasa Arafah. Tanggal 10-nya hari raya, berarti kita nggak boleh puasa. Bukti kita nggak puasa ya makan. Ya, bukti kita nggak puasa ya makan. Sama dengan Ramadan, ya. Ramadan kita puasa. Idul Fitri kita dilarang berpuasa. Bukti kita nggak puasa ya makan. Ya, jadi aidukum hari rayamu adalah hari raya untuk makan-makan. Jadi gini jamaah rahimakumullah, dianjurkan ya sebelum kita berangkat sholat Id kita makan. Makannya pun juga ya ojo makan nasi, kok kewarakan nggak bisa sholat nanti ya. Jadi simbol bukti bahwa kita ini nggak puasa ya kita makan. Ya mungkin minum teh atau makan ya makanan ringan ya itu sebagai bukti bahwa kita ini nggak puasa. Nah, jadi kalau panjenengan besok tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat ya kita puasa Arafah ya maka tanggal 10-nya hari Sabtunya kita makan sebelum sholat Idul Adha gitu ya. Sebagai bukti bahwa kita ini tidak berpuasa. Oh enggak ada hukumnya ya enggak ada. Tapi itu sebagai bukti bahwa kita ini enggak berpuasa. Nggih. Makan aja sarapan. Ya. Biasanya makanan kan makanan ringan, minum teh kemudian makan ringan kan ya. Karena kalau nanti makannya banyak akhirnya enggak bisa jenak kalau kita sholat Idul Adha atau Idul Fitri ya. Nah, kewarakan kan enggak nyaman ya. Oke, cekap, ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, masih ada itu. Ya. Nggih. Ada kitab ya, namanya Alamatus Sa'ah, karangannya Syekh Dr. Sarqawi. Ya. Jadi hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim, ini hadis yang insya Allah banyak dipakai oleh para ulama ketika bicara masalah kematian. Ya. Bahwa orang yang meninggal dunia itu rohnya itu dicabut ya oleh malaikatul maut,
kemudian dibawa ke langit. Jadi kalau kita nanti wafat, ya, orang mukmin itu kalau wafat, menjelang wafat itu menjelang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu nanti didatangi oleh para malaikat. Madal basar, sepanjang pandangan kita. Deloknya ngarep malaikat, yang samping malaikat, kanan malaikat, ndukur malaikat kabeh. Ya, madal basar sepanjang pandangan kita. Hingga kemudian turunlah malaikatul maut yang dia itu diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa kita. Maka kata malaikatul maut, ya ayatun nasut thayyibah, ukhruji ila rabbika bil maghfirah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicabutlah nyawa kita, kemudian ditaruh dalam sebuah kafanun dari surga, dibawa ke langit. Nah, disambut oleh para malaikat, malaikat yang ada di langit. Masya Allah, itu rohnya siapa itu kok harum baunya? Roh jamaah Aisyah Al-Amin. Nah, ya. Hingga kemudian kita pun masuk ke alam barzah, jasad kita. Ketika kita masuk di alam barzah, summa tu'adu ruha ila jasadi. Roh kita itu, Bu, ya, dikembalikan lagi ke jasad kita. Ya. Jadi roh kita itu dibalik namanya ke jasad kita. Jadi kita hidup lagi tapi di alam barzah. Ya, bukan di alam dunia. Nah, ini alam dunia jenenge apa itu? Wong mati kok urip meneh. Nek urip medeni bocah ya. Nek itu ya. Jadi roh kita dikembalikan ke jasad kita. Bagaimana kondisi kita? Alam barzah itu jamaah rahimakumullah, itu alam akhirat. Jadi kita udah masuk ke alam akhirat. Alam akhirat itu dulu pernah saya sampaikan, waktunya enggak sama dengan dunia. Kalau dunia ini satu hari berapa jam? 24 jam. Kalau akhirat itu satu hari berapa? Ya, 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari itu di sisi Allah itu podo karo 1000 tahun hitungan hari yang kamu hitung di dunia ini. Kita nanti menunggu lama di alam barzah. Maka pertanyaannya adalah menunggunya kita itu mendapatkan nikmat atau azab. Kita enggak tahu. Makanya jangan lupakan apa? Sayyidul istighfar. Kalau kita mendapatkan nikmat, Masya Allah, kita enggak sabar, Bu, menghadapi kiamat, enggak sabar kita nanti. Di alam barzah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Di depan kita ada gambaran surga. Hadis sahih ini. Kapan-kapan saya sampaikan insya Allah. Ya. Itu orang yang mukmin ketika di alam barzah dia berkata, Robbi, aqimis sa'ah. Duh Gusti Allah, segerakan kiamat ini terjadi. Segerakan wis. Aku kepengen ketemu anak bojoku di surga. Nah, tapi orang yang dapat azab kubur, ya, Masya Allah, dia berdoa, Robbi la taqumis sa'ah. Duh Gusti Allah, jangan sampai kiamat terjadi. Gak mampu aku nanti. Wes dek kene ae azabe. Nah, gitu ya. Makanya kita berdoa setelah tahiyat akhir gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubri. Ya, itu doa kita. Gitu ya. Adapun nanti balik nom meneng yo gak ngerti. Kalau belum ngalami ya, Bu. Si urip soalnya. Tapi gitu ya. Ulah lebih sebab ya. Nggih, mungkin cukup demikian, Ustaz. Jika nggih, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangannya itu dari saya. Mari kita tutupkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi rahmatika arhamar rahimin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la 'uyuban illa satartah wala duyunan illa qadaita wala hajatan min hawituni ila daita wa sirtaha wala hamman ila farsita wala dhallan ila hadaita wala marid ila syafaita innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Aku qouli hadza summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.